Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa azka shalawatullah wa taslimatih ala rahmatil muhtad wan ni'matil mustad al-basyirin nadhir was-sirajil munir sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina wa muallimina wa qaidi rubbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi alladzina amanu wa azzaru wa nasaru wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Wa radiyallahu amman da'a bi da'watihi wa ihtada bi sunnatihi wa jahada jihadah ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel Lajnah Watonah Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah di seluruh Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah wa as'adakumullah wa radiya ankum wa barakalakum. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Utamanya nikmat sehat wal afiat, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehat zahir, sehat batin. Ibu-ibu, mudah-mudahan semuanya sehat nggih. Sinambi melanjutkan memasak, mempersiapkan seluruh hidangan untuk berbuka puasa bersama keluarga. Sejenak kita bersama-sama menyimak apa yang menjadi hikmah menjadi Ramadan. Ada yang kandungan hikmah dari ibadah Ramadan yang kali ini kita mencoba merefleksikan, mencari titik temu antara puasa Ramadan dengan kejenihan hati seseorang. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dihaturkan pada junjungan kita, qudwah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat risalahnya kita bisa mengenyam hidup secara nyaman, aman dan sentosa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Di hari yang kedua kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tentu kita harus ingat kembali niatan kita. Mumpung masih di awal, maka merancang bangun niatan kita agar tidak salah di dalam melaksanakannya. Penting sekali untuk kita mulai dengan ketulusan, keikhlasan dalam menjalankan
ibadah puasa dan seluruh rangkaian selama bulan Ramadan, ya sholat tarawihnya, ya tadarusul Qur'annya, ya ibadah-ibadah masnunat lainnya. Mudah-mudahan itu semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungan yang signifikan antara orang yang merasakan ibadah puasa Ramadan dengan kejenihan hati. Imam Sulaiman Ad-Darani pernah menegaskan pada kita sekalian bahwa ahlama takunu li al-ibadah idza tasaqqa zuhri bi batni. Aku merasakan manisnya ibadah. Aku merasakan nikmatnya beribadah. Ladzatul ibadah idza tasaqqa zuhri bi batni. Ketika punggung dan perutku menyatu. Ketika punggung dan perutku bertemu. Kalimat ini mengandung satu personifikasi bahwasanya orang akan beribadah secara khusyuk tadarruk manakala dalam suasana hati yang tenang dan dalam kondisi yang tidak terlalu kenyang. Mana mungkin orang akan beribadah secara khusyuk bila menjalankannya gelisah karena terlalu kenyang perutnya. Mana mungkin orang akan beribadah, akan tadarruk manakala perutnya terlalu kenyang. Terlalu kenyang kurang bagus, terlalu lapar juga kurang bagus. Tetapi ketika orang melakukan ibadah puasa, di situ ada rasa empati kepada yang lain. Seandainya aku seperti dia yang tidak mesti makan seminggu sekali atau tidak mesti makan yang bergizi selama sehari sekali. Ini maknanya bahwa saya ada rasa empati kita pada sesama. Disitulah kemudian kita muncul rasa empati dan khusyuk di dalam melakukan ibadah. Ahla ma takunu li al-ibadah idza tasaqqa dhuhri bi batni. Lebih dari itu, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penegasan pada kita sekalian, memberikan warning kepada kita sekalian, kaum muslimin muslimat. Apa itu? Melalui satu sabda, man ja'a batnu azumat fikratuh wa fatuna qalbuh. Barang siapa yang lapar perutnya, ya, maka memiliki keagungan di dalam pemikirannya. Artinya tidak terlalu kenyang, maka dia memiliki kecerdasan yang unggul di situ. Ya. Wafatuna qalbu, hatinya menjadi hati yang cerdas. Jadi kecerdasan pikiran, ya, kelimpatan hati akan ditopang dengan kondisi perut yang tidak terlalu kenyang. Itulah personifikasi orang yang berpuasa. Apalagi puasa Ramadan, ya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita, apa yang sudah umur kita, maka puasa kali ini bukan hanya mendulang bagaimana mempertemukan terpenuhi syarat dan rukun, tetapi lebih dari itu, syarat dan rukun terpenuhi, kemudian semua hawasnya, panca inderanya ikut berpuasa, tangannya ikut berpuasa, mulutnya tidak digunakan sembarangan karena sedang berpuasa,
telinganya digunakan sebaik-baiknya karena sedang berpuasa. Begitu juga kakinya ringan untuk melangkahkan berbuat kebajikan karena sedang berpuasa. Subhanallah, orang yang sedang berpuasa di situ, setiap gerak langkah, setiap tutur kata itu adalah ibadah. Sampai-sampai tidurnya orang yang berpuasa pun dipandang dinilai ibadah. Ini karena agungnya bulan Ramadan. Tentu saja keagungan bulan Ramadan ya karena terbawa serta oleh keagungan Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu, utamanya ibu-ibu yang sedang masak nun jauh di sana, sambil melanjutkan masaknya jangan sampai kosong. Mari kita sejenak mengingat kembali tentang pentingnya manajemen waktu di dalam berpuasa. Jam dinding, orang melihat atau tidak melihat tetap berdenting. Orang menghargai atau tidak menghargai, dia secara tulus bekerja. Pekerjaannya teratur dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan jam. Pesan moralnya adalah mari kita tulus ikhlas dalam menjalankan apa saja, termasuk ketika kita berpuasa dan beribadah ya, di seluruh rangkaian ibadah puasa Ramadan ya, didasari dengan ketulusan. Tidak perlu pujian dari orang lain. Nilai-nilai itulah yang penting untuk kita bangun saat ini. Dan justru nilai-nilai itulah yang dapat memperpanjang usia kita. Penyakit-penyakit hati, ujub, riya, kibr, sum'ah, dan lain-lain ya, min sifatir radha'il, yang tergolong dari sifat-sifat yang rendah atau rendahan, itu hanya akan memperpendek umur kita. Ibu-ibu percaya? Ibu-ibu percaya enggak? Tentu percayalah. Karena saya sampaikan ini atas dasar yang disampaikan oleh Imam Asmu'i. Qala al-Asmu'i, ra'aitu a'rabiyan lahu mi'atain wa ishrina sanatan. Faqala lahu ma atwal umrak. Faqala taraktul hasada fabaqaitu. Suatu saat Imam Asmu'i melihat seorang A'rabi, orang pedalaman, tapi usianya sampai saat itu usianya sudah mencapai 120 tahun. Barangkali di antara kita mungkin sekarang ini ada yang usia 120 tahun. Tetapi orang yang dilihat oleh Imam Asmu'i ini luar biasa. Kendati pun usianya sudah usia-usia yang melampaui batas kewajaran. Ya. Tetapi yang bersangkutan masih kenteng macul, ya, pesawah, ibadahnya juga tidak elek, ibadahnya terus sergap ya, karena berprinsip ya, bahwasanya sebaik-baik orang adalah orang yang diberi usia panjang dan ibadahnya mapan ya.
Jawab dari Arabi tersebut adalah karena aku meninggalkan hal-hal yang sifatnya iri, dengki, hasud, maka sampai saat ini saya masih sehat. Jawaban Arabi ini merupakan satu judge. Jawaban Arabi ini merupakan satu gambaran utuh bahwasanya penyakit hati, hiket, iri, hasud, dengki itu hanya akan memperpendek usia kita. Tentu ibu-ibu ingin usianya panjang kan? Maka tinggalkan ya hal-hal yang sifatnya iri, dengki, hasud, riya, ujub, kibar dan sebagainya. Di situ kemudian ada alaqah. Ada hubungan yang signifikan antara orang yang sedang berpuasa. Puasa kita kalau ingin puasanya puasa yang subur, puasa kita ingin puasa-puasa yang berkualitas, maka hal-hal yang sifatnya mengurangi, menodai dari arti puasa itu sendiri, ayo kita buang jauh-jauh dan kita kubur dalam-dalam. Ya. Bicara bohong, menggerutu, kiber, hasud hanya akan mengurangi kualitas ibadah berpuasa kita. Maka kita wujudkan keikhlasan di antara kita seraya kembali pada definisi operasional bahwasanya ikhlas berarti tasfiyatul amal an syawaibil qadar, membersihkan segala amal perbuatan kita dari segala sesuatu yang mengotori. Pertanyaan epistemologisnya adalah apa yang menjadikan amal kita menjadi kotor? Ternyata a'malul radha'il seperti hasud, riya, ujub, sum'ah, ya ada membaca sumi'ah, maka itu harus kita tinggalkan bersama-sama. Dan itulah yang akan menjadikan doa-doa kita menjadi doa-doa yang mustajab. Dan itulah yang menjadi faktor pendukung doa kita menjadi doa yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kurang-kurang para masyayikh dengan kerendahan hatinya, karena hatinya bersih, meskipun doa yang dibaca itu doa yang sangat singkat, sapu jagat, tetapi mustajab, tetapi makbul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitung-hitung tentang doa, mari kita di bulan suci Ramadan ini memperbanyak doa. Saya teringat doa ubat. Ayo sambil masak kita baca doa ubat-ubat yang dijazahkan langsung dari Abdul Khidir alaihissalam kepada Simbah Matmatu Congol Batal Harawatu Congol. Allahumma ubat iso nyandang, iso mangan, iso ngliwet, muga-muga paringi slamet, muga-muga paringi slamet. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim habibillah. Allahumma
Kitra kitri suge sawah suge pari suge sapi suge bebek suge meri suge santri suge rezeki suge santri suge rezeki. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim habibillah wa sallim habibillah. Enak kan? Ayo sambil masak, sambil baca sholawat, tapi jangan lupa kalau diolah boleh diwolak, wali jangan sampai kosong. Nulis kangkung sampai jangan kosong, goreng tempe ojo nganti kosong. Nah, sholawatan penting, tapi tempe ojo kosongan juga penting. Masyaallah muslimin wal muslimat, ibu, bapak pemirsa channel Lajnah Watonah Jamiyatul Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah rahimakumullah wa as'adakumullah wa radhiya ankum wa barakatum. Doa ubat-ubat tadi bisa diamalkan. Insya Allah kalau mau sih setiap habis sholat dibaca minimal 3 kali, maksimal 7 kali. Minimal 3 kali, maksimal 7 kali. Insya Allah kantong ora bakal kempet. Insya Allah kantong ora bakal kosong. Memang ibu-ibu ingat ada 3 hal yang tidak disukai oleh orang. Ada 3 hal yang tidak disukai oleh orang. Ingin tahu? Ayo. Pertama, jadi saya ulangi, ada 3 hal yang dibenci oleh orang. Ya, 1 adalah omong kosong. Yang kedua, otak kosong. Dan yang ketiga tentu dompet kosong. Nah, ini tidak disukai oleh orang. Nah, ibu-ibu, makanya ketika ke mall, ya mau belanja ke pasar, silakan bulan Ramadan ini membuat sederet menu. Ya, saya punya teman itu Bu, kalau siang Pak deretan menu dicek kembali, Mas sudah terpenuhi kah? Kalau sudah terpenuhi, kalau ada yang belum, pergi ke pasar lagi bila perlu. Bila perlu online lagi. Jadi seperti itu. Tapi memang kita hanya bisa merencanakan, tetapi ternyata saldo yang menentukan ibu-ibu ya. Baik, karena itu insya Allah dengan membaca doa ubat-ubat, kantong tidak akan kosong. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin puasa kita hanya sebatas puasa awam, tetapi puasa kita ingin meningkat dari shaumul awam menjadi shaumul khusus. Ya. Setelah shaumul khusus menjadi shaumul khususil khusus. Ayo, ingin tahu siapakah puasa orang awam itu? Puasa orang awam adalah puasanya orang yang hanya bisa menahan lapar, menahan untuk tidak makan, tidak minum,
dan tidak berhubungan jimat di siang hari bersama istri, ya hanya itu puasanya orang awam. Nah, shaumul khusus meningkat dari shaumul awam, ditambah lagi dengan hawasnya berpuasa, matanya berpuasa, telinganya berpuasa, hidungnya berpuasa, mulutnya berpuasa, kakinya berpuasa. Jadi panca inderanya berpuasa. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka tidak menutup kemungkinan puasa kita menjadi puasa khos. Nah, tingkatannya ketiga adalah khususil khusus. Ya, puasanya khusus. Setelah melampaui puasanya orang awam, ya puasa orang khos, kemudian ditambah lagi dengan tidak memiliki pemikiran yang macam-macam, tidak memiliki zon yang macam-macam, selalu positive thinking, selalu berpikir yang positif. Itulah yang menyebabkan puasa kita akan dicatat sebagai puasa shaumi khususil khusus. Meskipun berat, tetapi perlu dicoba. Sehingga sederet amalia yang kita lakukan bukan hanya amalia yang sia-sia, tetapi berkualitas. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at rahimakumullah wa sadakumullah wa radhiyankum wa barakalakum. Setelah kita mengetahui alaqah, hubungan yang interaktif antara puasa Ramadan di sisi lain dan kejernihan hati seseorang di sisi yang lain, maka hendaknya kita bisa mempertemukan dan mempraktikkan sehingga kita muncul orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang istiqomah sebagaimana ketika kita menggaungkan ayat tentang thariqah. Wa allaw istaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ya. Wa allaw istaqamu ala thariqah. Kalau seandainya kalian, kita semua istiqomah ya, dalam jalur yang benar, thariqah yang benar, maka la'asqainahum ma'an ghadaqa. Allah berjanji akan memberikan minuman yang segar, makanan yang segar, kesejahteraan ya di waktu-waktu yang akan datang. Jadi ketika kita berthariqah, ketika kita sudah tazkiyatun nafas ya, maka tidak khawatir besok mau makan apa, tidak khawatir besok mau bekerja apa, karena Allah sudah berjanji dan jaminan Allah itu mesti terjadi. Yang penting al-harokah barokah, yang penting di situ ada gerak, maka di sana ada barokah, ada keberkahan pada diri kita sendiri, berpulangnya kepada diri kita sendiri. Maka pesan moral di sini adalah la tatamanna hayatan thayyibah idza lam takun ladaika sulukun mustaqimah. Jangan berharap ya hidup yang sejahtera, hidup yang bahagia ya, idza lam takun ladaika sulukun mustaqimah. Ketika kamu sekalian, ketika kita tidak memiliki laku yang ajak, laku yang lurus, laku yang ajak, laku yang lurus ya adalah laku yang akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bahagia.
sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah, yang kita sebut dengan sa'adatud darain, kebahagiaan ganda, yang di kebahagiaan dunia sekaligus kebahagiaan akhirat. Ayo kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi 10 hari yang pertama bulan Ramadan ini. Rahmat kasih sayang Allah diturunkan kepada mereka, kepada hamba-hambanya, kepada kita semua yang ingin berharap mendapatkan kasih sayang Allah. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ayo, mumpung baru 1-2 hari bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini, kita memperbanyak berdoa, memohon rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, agar kasih sayang kita betul-betul kita rasakan dunianya, rahmatnya, kemudian akhirnya di akhiratnya kita mendapatkan rahimnya. Itu ya Allah, ya Nur, ya Haqqu, ya Mubin. Ya Allah, ya Nur, ya Haq, ya Mubin. Ya Allah, ya Nur, ya Haqqu, ya Mubin. Demikian kata ulama, doa dari ulama sepuh dari Rembang, ya, yang memberikan doa pujian kepada kita agar kita diberi keyakinan yang teguh. Ya, doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqbalullahu du'aan min qalbin ghafil. Allah tidak akan menerima, Allah tidak akan mengabulkan doa-doa dari hati-hati yang gersang. Maka di setiap saat ketika kita berdoa, maka berdoalah dengan hati yang yakin Allah mengabulkan. Yakin Allah akan mengijabahi, yakin Allah akan menerima doa-doa kita. Itu modal utama. Di samping doa kita juga kita topang dengan makanan-makanan yang halal. Jangan sampai ketika kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan rezeki kita lancar ya Allah, tetapi makanannya haram. Ya Allah, mudah-mudahan ibadah kita diterima ya Allah, tetapi pakaian yang dipakai ini haram. Ya Allah, mudah-mudahan doa kita menjadi doa yang makbul ya Allah, dijabi Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Tetapi perbuatan kita perbuatan yang senantiasa maasi, ya, yang haram. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, peluang emas di bulan Ramadan sebagai bulan yang suci, syahrul barakah, syahrul maghfirah, ya, syahrul rahmah. Ayo kita tuluskan doa kita, yakinkan doa kita bahwa doa kita doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ketika sebelum makan nyicipi manisnya kolak, berdoa dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa itu kita minta ya ketika bulan Rajab, agar kita bisa masuk bulan Sya'ban, dan sekarang dan kita lanjutkan sampai bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah ada bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan makanan yang kita makan ini betul-betul makan, betul-betul makanan yang bisa membawa dan menimbulkan barokah, sehingga enteng dibawa untuk beribadah, ringan untuk melangkah kakinya untuk beribadah, ya, ringan tangan ini untuk wewe
untuk berderma kepada sesama. Ini kalau sudah terbuka hatinya, kebutuhan hati kita, subhanallah, tidak ada yang mahal ya untuk Allah, tidak ada yang sulit untuk Allah, karena sesungguhnya itu semua adalah untuk kepentingan kita sendiri. Hakikat kita beribadah adalah untuk kepentingan sendiri. Sholatnya ya jangan ditinggalkan, yang wajib, yang sunnah. Ayo mumpung puasa sunnah ya Pak, sholat sunnah diganjar seperti sholat wajib. Sholat wajibnya diganjar tikel mak kaping luar biasa ya. Ini buat apa beli kain kalau tidak di kota Semarang? Buat apa beli batik kalau tidak di kota Semarang? Buat apa wanita cantik kalau tidak sembahyang? Oleh karena itu, ayo ibu-ibu ya berdandan untuk Allah ya, jangan ketika RT-nan kumpulan wayu-wayu wangi-wangi, tetapi ketika mau sholat tarawih itu ruko mukenai wapek-kapek. Ya Allah, jangan diulangi lagi. Ayo mulai hari ini ambil ruko, ambil mukena, ambil sajadah yang pilihan untuk menambah kekhusyuan. Subhanallah, ini adalah karunia ilahi yang harus kita terima sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu memang sudah ada contohnya ketika Imam Syadzili itu imam terkenal mazhab Thariqah Syadziliyah. Beliau memberikan arahan pada kita agar kita berdandan bersolek yang bagus, agar makanan kita makanan yang bergizi, nikmat ya. Orang-orang kok berdinos tahu tempe terus, wong Thariqah nung pakainya kumel terus, tidak seperti itu. Faqad kana al-arif asy-Syadzili yaqul li ashabi. Imam Al-Arif Billah Asy-Syadzili berkata kepada santri-santrinya, kulu min adzabit ta'am ya, washrubu min aladhis syarab, wanamu ala awdha'il firash, walbisu alyanat thiyab, waqtiru min dzikri rabbikum. Ini, ayo makanlah dengan makanan yang berkualitas, yang bergizi, yang nikmat ya. Minumlah dengan minuman yang lezat, tidurlah dengan tidur yang nikmat di atas jabarzut, kasur-kasur yang empuk. Pakailah pakaian yang alyan siap, yang enak, yang halus, yang baik, yang pilihan. Tetapi jangan lupa waqtiru min dzikri rabbikum, perbanyak zikir kepada Tuhanmu. Jadi makan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, minuman yang kita minum, tidur yang kita lakukan itu dalam rangka untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dalam rangka zikir, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu kita sudah diberi kenikmatan sehat jasmani rohani, pakaiannya
bagus-bagus, makanannya enak-enak, nikmat-nikmat, tidurnya pun pulas. Jangan lupa, jangan dihabiskan waktu itu untuk tidur saja, tetapi untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika bulan Ramadan. Ayo kita, saudara-saudara kita, hadir tahun kita ajak untuk bertahajud, untuk bangun malam. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur saja mengandung barokah, apalagi ibadah ubailas sahur, luar biasa manfaatnya. Ya, subhanallah. Ketika faidha fa'ala ahadukum dzalik wa qala alhamdulillah 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 yastajib kullu 'udwin fihi lisyukr. Kata Imam Syadili, ketika orang sudah melakukan itu semua, kemudian dia bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, semuanya milik Allah, semuanya titipan, dan oleh karena itu kita harus banyak berzikir. Maka yastajib kula'ud ya fihi lisyukr. Setiap anggota badan kita diajak untuk pandai-pandai bersyukur. Tangannya putar tasbih, ya, tangannya putar tasbih, lisannya sambil lisan zikir Allah 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 Allah, zikir jali dalam zikir zikir khafi dalam hati, setiap masuk dan keluarnya nafas Allah 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 Allah. Niscaya kita akan termasuk dalam santrinya Imam Asy-Syadzili. Barang siapa sudah menjadi santri beliau, ya, meskipun kita belum pernah bertatap muka, tetapi kita yakin ketika Fatihah kita tumus dan sampai pada beliau, maka suatu saat akhir pungkasan kita, ya, ketika kita masuk Cempuri, ya, akan ditampani oleh Imam Syadzili. Ketika kita kesulitan menjawab marrobuka, waman nabiyuka, wama imamuka, wama kiblatuka, waman ikhwanuka, kita kesulitan menjawab, maka kita dituntun oleh Imam Syadzili. Insya Allah kita yakin seperti itu. Ma'asyul hadirin wal mustami'in rahimakumullah wa as'adakumullah wa radiya ankum wa barakalakum. Itu semua saya petik dari kitab Jami'ul Usul Shahifah 208. Selanjutnya, agar kita tidak sia-sia di dalam beribadah kita, di dalam suluk kita, maka kita harus didasari dengan ikhlas, tasfiyatul amal an syawaibil qadar, sebagai materi operasional tadi. Lebih lanjut, beliau katakan, wa amma adabu suluk fa'lam annahu labudda liman arada wusula ila maqamil kashfi wa syuhud ay yukhlisa mahabbatallah ta'ala an mahabbatis sima. Jadi ketika kita menghendak ingin usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada makom derajat kasyaf, derajat syuhud, ya, maka kita harus ikhlas, kita tunjukkan ikhlas dalam bermahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada cinta yang lainnya. Yang lain adalah titipan, yang lain adalah hanya titipan ilahi, ya, anak, istri, harta benda, al-mal wal barun zinatul hayatid dunya.
itu adalah titipan. Oleh karena itu jangan sampai terganggu amal yang kita suruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas beberapa titipan-titipan tadi. Gitu. Yufridu qasdahu lidzatihi ta'ala, dan hanya memiliki murni niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Yang itu sesungguhnya hakikatnya adalah kepentingan kita sendiri. Kita beribadah atau kita bangkang tidak beribadah, Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha esa, dan tidak ada kurang suatu apa. Jadi ibadah kita tidak akan menambah kekuasaan Allah. Jadi sesergap apapun ibadah yang kita lakukan tidak akan menambah kekuasaan Allah. Semelempeng, semalas apapun ibadah kita, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Di dalam hadis di sana kita diingatkan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala athqa qalbi rajulin ma zada min azizi syai'an, ma zada min majdi syai'an, ma zada min ghani syai'an. Wahai hamba-hambaku, umpama kamu sekalian dari golongan jin, dari golongan manusia, dari golongan apapun, semuanya bertakwa, semuanya berpuasa, semuanya beribadah, semuanya tidak ada yang membangkang sedikit pun, maka itu semua tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun, tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Begitu pula ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin ma naqasa bin mulki syai'a. Umpama kabeh wong iku kudu mrempet kabeh, fujur kabeh, tidak puasa semuanya, tidak sholat sunnah, tidak sholat wajib semuanya, maka itu semua tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya, ternyata kesimpulan natijahnya, ternyata ibadah yang kita lakukan itu untuk kepentingan kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri, keselamatan dunianya, keselamatan akhiratnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita semua. Ya. Sebab kita masih berharap kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah, untuk merangkai merenda amalia-amalia di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar berkualitas, dengan satu harapan, satu keyakinan, jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Subhanallah. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, itu yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, setiap mukmin, muttaqin, mukhlisin, muhsinin. Ya, apalagi kita yang sudah berbaiat thariqah. Ma'asyiral mustami'in, para ibu, saudara sekalian, rahimakumullah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya sudah ada yang siap ini, sudah mateng kan? Nasi sudah siap, kolak sudah siap, kopi, yang bapak-bapak rokok juga sudah siap. Sebenarnya es teh ya, yang suka es teh ya biasanya tubruk pertama kali ada gorengan ya, ada tempe goreng, ada bakwan ya, silakan, tetapi jangan lupa berdoa dulu. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita sekalian di hari yang kedua kita beribadah menurut keyakinan kita Nahdlatul Ulama, kita ikut pemerintah yang kita mulai berpuasa pada tanggal 12 Maret 2024 ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa karimina wa Muhammad wa sallim wa radiyallahu wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azim sultanik. Allahumma ya Allah, lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuhyina biha hayatan thayyibah, hayatan sa'idah, hayatan salimah, hayatan mukarramah, hayatan mardiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya surikhal maqlubin wa ya mujibal muttali ishf hammana wa qurbana fa innaka turhamanu silabina wa bi ashabina min muslimin. Ya Allah taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami' amalina fi syahr Ramadan. Allahumma ya Allah, innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'na ya karim. Ya Allah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'na ya karim. Irhamna ya Allah wa tub 'alaina. Irhamna ya Allah wa tub 'alaina. Waffiq ya Allah sa'irul wuzara wal umara wal ulama wal qudat wal ummal wal muwazzafin li nusratid din wal amal bis syariatil mutahharati fi kulli waqtin wa hin. Ya Allah ya dzal hamdi syadid wal amri rasyid, nas'aluka al amna wal wa'id wal jannati wal khulud wal muqarrabina syuhud ar-ruk'i sujud innaka rahimun wa taf'alu ma turid. Ya Allah ya qadil umur wa ya syafi sudur an tujirruhu min adabis sa'ir wa min fitnatil qubur wa min tamam. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan kathiran mubarakah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani mahbubullah anta subil ijazah Muhammadin ijazatullah anta subil karamata Muhammadin karamatullah anta subil syafa'ata Muhammadin syafa'atullah. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani aghithna sadi ambil istilah. Ya Allah ya kathirun nawal wa ya hasanal fi'al wa ya mubti'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarfu ala kulli hal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana maqasid ad-din wad dunya wal akhirah waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma rizqna al-ma'rifah ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal ulum al-ladunniyah ya Allah. Wa ballighna ya Allah rutbat al-ihsan wa mahtada syuhud. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian para Bapak Ibu, temannya, teman-teman saudara-saudaraku Lajnah Watonah di seluruh bumi Nusantara yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada barokahnya, ada manfaatnya fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah meridhai. Mudah-mudahan kita semua puasa kita dan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini dikabulkan dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iwak sepat saking Jeporo menawi lepat jungun ngapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.